Hasil kualifikasi Euro 2024, Zaniolo sebut Roma ingkar janji. Liverpool ramaikan perburuan Victor Osimhen. Haaland bukan jaminan Man City juara Liga Champions. Ada peran Arsenal dalam perpisahan Conte Tottenham. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Timnas Prancis kembali raih hasil positif. Prancis menang 1-0 melawan tuan rumah Republik Irlandia pada laga kualifikasi Piala Eropa 2024. Les Blues meraih kemenangan lewat gol Benjamin Pavard. Dengan hasil ini, Kylian Mbappe dan kawan-kawan nangkring di posisi pertama klasemen grup B dengan 6 poin. Di laga lainnya, Belanda mengalahkan Gibraltar dengan skor 3-0 dalam matchday kedua grup B di Feyenoord Stadium, Belanda, Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Di babak perdana, Memphis Depay membuka keunggulan untuk Belanda sebelum Nathan Ake mencetak 2 gol di babak kedua untuk menegaskan 3 poin tim oranye. Menyusul absennya N'Golo Kante dan Paul Pogba di Piala Dunia 2022 lalu, pelatih Didier Deschamps menugaskan Adrien Rabiot sebagai jenderal baru di lini tengah Les Blues. Kapten timnas Prancis Kylian Mbappe menyebut sosok Rabiot sekarang sebagai figur yang tak tergantikan di lini tengah Les Blues. Pujian itu pun didukung dengan statistik Rabiot di sepanjang musim 2022-23 ini, yang sudah mencetak 9 gol plus 4 assist dari 33 pertandingan di semua kompetisi. Antonio Conte telah resmi meninggalkan Tottenham dengan kesepakatan bersama belum lama ini. Ia mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang selalu memberikan dukungan kepadanya dengan sebuah tulisan melalui Instagram pribadinya yang berbunyi, "Perjalanan kita bersama telah berakhir. Saya doakan yang terbaik untuk Anda semua." Pemain Galatasaray Nicolo Zaniolo untuk pertama kalinya bicara soal kepergiannya dari AS Roma. Zaniolo menyebut Roma ingkar janji kepadanya. Zaniolo kecewa dengan perlakuan Roma. Pemain 23 tahun itu merasa cuma dianggap sebagai sumber keuntungan. Zaniolo juga mengecam mantan rekan-rekan setimnya di Roma. "Saya kecewa dengan reaksi dari hampir semua orang. Saya tidak akan sebut nama, tapi beberapa dari mereka bilang, kami seperti keluarga, tapi bahkan mereka tidak bilang selamat tinggal kepada saya." Legenda Liverpool Steven Gerrard memberikan pujian kepada performa dan perkembangan yang ditunjukkan Jude Bellingham. Mantan manajer Rangers itu mengatakan bahwa perkembangan yang ditunjukkan Bellingham melebihi tingkat perkembangan yang ditunjukkan Gerrard pada usia 19 tahun. Menurut Gerrard, Bellingham juga memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi ketika memiliki bola. Kontrak Angel Di Maria bersama Juventus akan berakhir pada penghujung musim ini. Hal tersebut berusaha dimaksimalkan oleh klub asal Spanyol, Atletico Madrid. Kedatangan Di Maria memberikan opsi tersendiri bagi Atletico. Pelatih Diego Simeone diketahui sedang ingin mengubah skema permainan, dan pemain seperti Di Maria akan membantu mereka mencapainya. Daftar peminat Victor Osimhen di musim panas nanti semakin panjang. Terbaru, Liverpool memutuskan terjun dalam perburuan bomber Napoli tersebut. Mereka membutuhkan bomber baru di lini tengah mereka. Ini disebabkan Roberto Firmino dipastikan akan cabut dari Anfield di musim panas nanti. Sementara performa Darwin Núñez masih angin-anginan dan Osimhen dinilai bisa jadi tambahan yang bagus untuk tim mereka. Victor Osimhen telah mendapatkan 2 bonus setelah mencetak 25 gol musim ini, masing-masing senilai 130.000 euro atau 2,1 miliar rupiah. Yang pertama setelah mengantongi gol ke-20 musim ini dan yang kedua setelah mencetak gol ke-25 di semua kompetisi. Dia akan mendapatkan lebih banyak lagi jika mampu mencapai 30 gol. Menurut Football Italia, nominalnya adalah 130.000 euro lagi. Stefan de Vrij dilaporkan siap memperpanjang masa baktinya di Inter Milan hingga musim panas 2025. Kontrak lawas bek asal Belanda itu berakhir pada 30 Juni 2023. Menariknya, de Vrij diklaim rela menerima pemangkasan gaji dari yang semusim sebesar 4,2 juta euro menjadi 4 juta euro. Dengan usianya yang sudah menginjak kepala 3, de Vrij merasa wajar apabila gaji yang diterimanya sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan beberapa musim silam.
Masa tinggal gelandang asal Spanyol Brahim Diaz di AC Milan sebagai pemain pinjaman akan berakhir pada akhir Juni 2023 mendatang. Dilansir dari Football Italia, Real Madrid ingin memulangkan Brahim Diaz dengan tujuan agar dapat menjual pemain yang telah dipinjam AC Milan sejak 2020 itu dengan harga lebih tinggi. Di sisi lain, Rossoneri juga akan dengan senang hati mempertahankan Brahim Diaz di Stadion San Siro setelah akhir musim. Gelandang Chelsea yang kontraknya habis di musim panas ini, N'Golo Kante, digoda oleh PSG meski ingin bertahan bersama The Blues. Les Parisiens ingin menambah pemain berpengalaman yang berposisi sebagai gelandang. Kante muncul sebagai opsi yang bagus mengingat kontribusinya sebagai gelandang bertahan. Meski Kante baru saja pulih dari cedera panjang, hal tersebut tak mengurungkan niat PSG untuk terus menggodanya. Sejauh ini, penampilan Erling Haaland memuaskan. Ia mengemas 42 gol hanya dalam 37 pertandingan bersama Manchester City. Tampaklah ketajaman Haaland diharapkan menjadi senjata saat bersua Bayern Munchen di perempat final. Haaland diharapkan menjadi mesin gol dan membawa City juara Liga Champions pada musim ini. Namun Sergio Aguero tidak melihat Haaland bisa diandalkan seorang diri. Perlu ada sokongan dari pemain lain agar Man City menyisihkan Bayern. Masa depan Lionel Messi di PSG belum jelas, mengingat kontraknya akan habis Juni nanti dan ia dirumorkan bakalan kembali ke klub lamanya Barcelona. Barcelona dilaporkan memberi Messi 3 syarat jika kampiun Piala Dunia tersebut ingin kembali ke Camp Nou musim panas ini. 3 syarat yang ditentukan Barca adalah Messi harus menyatakan dengan jelas ia ingin kembali, menerima peran yang lebih kecil, serta rela turun gaji. Tottenham Hotspur dan Antonio Conte akhirnya sepakat mengakhiri kerjasama. Ex-pemain Arsenal Martin Keown melihat Arsenal ikut berperan dalam kepergian Conte. Fakta bahwa Arsenal saat ini unggul jauh atas Tottenham di klasemen Liga Inggris dinilai menambah tekanan untuk The Lily-Whites. Conte musim lalu membawa Tottenham finish 4 besar dengan menyalip Arsenal di pekan-pekan terakhir. Namun musim ini Arsenal melangkah lebih jauh dengan menjadi kandidat juara Premier League. Pemerintah telah mengajukan sejumlah syarat kepada FIFA perihal kedatangan timnas Israel ke Piala Dunia U20 di Indonesia sebelum FIFA memutuskan untuk membatalkan drawing di Bali. Laksana tugas Menpora Muhadjir Effendi menyayangkan bahwa syarat-syarat yang diajukan pemerintah kelihatannya tidak mendapatkan kesepakatan di FIFA. Dikatakan yang dipegang pemerintah adalah bukan soal kebijakan, tapi kepatuhan terhadap konstitusi yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan sesuai perkemanusiaan dan keadilan. Lanjut Muhadjir, ketika ada negara yang timnya diindikasikan masuk kategori itu, maka harus ada prasyarat-prasyarat khusus. Dan itulah yang kita ajukan ke FIFA dan kelihatannya tidak ada titik temu, kata Muhadjir. Pemain Bayern Munchen Joshua Kimmich buka suara pasca pemecatan Julian Nagelsmann yang mendadak. Dilansir AS, ketika ditanya apakah penyebab dipecatnya Nagelsmann adalah ketegangan di ruang ganti, Kimmich menjawab bukan. Menurutnya, hubungan Nagelsmann dengan para pemain baik-baik saja. Ini murni keputusan manajemen karena tim tidak menunjukkan performa yang baik di 10 pertandingan terakhir. Pihak Chelsea dikabarkan kurang senang dengan mantan pelatih mereka, Thomas Tuchel, setelah secara terbuka ingin membawa gerbong tim kepelatihannya ke Bayern Munchen. Dilansir Goal, dalam sesi jumpa pers pengenalannya di Bayern, Tuchel berniat untuk menggoda Anthony Barry agar mau bergabung bersamanya di Jerman. Barry sendiri merupakan mantan staf kepelatihannya sewaktu masih menangani Chelsea. Tottenham dikabarkan berminat untuk mendatangkan bek Napoli, Kim Min-jae, dan membuatnya bermain bersama dengan Son Heung-min musim depan. Namun dilansir Football Italia, Kim justru menampik rumor itu. Ia sangat menghargai kontraknya di Napoli. Untuk saat ini, Kim hanya fokus pada klub dan tujuan klub di akhir musim. Terlebih, Napoli tengah berada di jalur yang benar untuk menjuarai Serie A musim 2022-2023. Meski baru musim lalu menandatangani perpanjangan kontrak, Marcelo Brozovic dikabarkan semakin dekat dengan pintu keluar Inter Milan. Dilansir Football Italia, Inter siap untuk menjual Brozovic di musim panas mendatang. Cedera kambuhan jadi alasan utama Inter tak ingin mempertahankan sang pemain. Bahkan, Brozovic bukan lagi pilihan utama di skuad utama Inter Milan musim ini.
Kemenangan Italia dari Malta harus dibayar dengan cederanya pemain sayap mereka, Wilfried Gnonto. Dilansir The Sun, dalam laga tersebut, Gnonto mengalami cedera di bagian pergelangan kaki. Selain jadi kerugian bagi timnas Italia, cederanya Gnonto juga merugikan Leeds United. Pasalnya, Gnonto merupakan salah satu pemain kunci Leeds musim ini. Jadi, cederanya sang pemain membuat kekuatan Leeds berkurang di tengah situasi tim yang sedang berjuang menghindari degradasi musim ini. Gelandang Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain dikabarkan bakal jadi rebutan 3 klub Liga Inggris pada musim panas mendatang. Dilansir Daily Mail, Liverpool siap melepas sang pemain pada musim panas ini dan ada 3 tim yang berminat untuk menampungnya. Ketiga tim tersebut antara lain Aston Villa, Newcastle United, dan Brighton. Ketiganya akan berusaha mendapatkan sang pemain secara gratis karena kontraknya bersama Liverpool akan berakhir pada Juni 2023. Ada yang menarik dari laga uji coba internasional antara Rusia dan Irak kemarin. Dilansir ESPN, negeri beruang merah berhasil mengalahkan Irak dengan skor 2-0. Yang menarik adalah ini merupakan kemenangan kandang pertama tim nasional Rusia sejak November 2021. Karena sejak awal tahun 2022, Rusia mendapatkan larangan bertanding dari FIFA karena melakukan invasi ke Ukraina. Kesulitan keuangan membuat Barcelona akan membatasi pengeluaran mereka untuk transfer musim panas ini. Jadi, mereka akan mengincar transfer gratisan dan salah satu pemain incarannya adalah Alex Grimaldo. Dilansir Football Espada, kontrak Grimaldo di Benfica akan habis di akhir musim ini. Dengan begitu, Barcelona akan memanfaatkan situasi tersebut untuk memulangkan mantan pemainnya itu. Newcastle dikabarkan tengah mengincar gelandang Southampton James Ward-Prowse. Dilansir Football Insider, Ward-Prowse akan hengkang dari Southampton apabila timnya terdegradasi akhir musim nanti. Menurut laporan yang sama, Newcastle akan memanfaatkan agen Ward-Prowse untuk membujuk sang pemain. Kabarnya, Ward-Prowse memiliki agen yang sama dengan penjaga gawang The Magpies, yakni Nick Pope. David De Gea dikabarkan belum mau menyepakati kontrak baru dengan Manchester United. Situasi ini memaksa klub untuk berancang-ancang mencari penggantinya. Dilansir Give Me Sport, United sedang memantau situasi kiper Brentford, David Raya. Menurut manajemen United, kemampuan Raya dalam distribusi bola dirasa cocok dengan evolusi yang dibawa Ten Hag. Namun, MU tak sendirian. Chelsea dan Spurs juga berminat menggunakan jasa pemain kelahiran Barcelona tersebut. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!